wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Divianti, mahasiswa Poltekkes Kemangkes Pangkal Pinang dari jurusan keperawatan tingkat 3. Di sini saya ingin membuat video tentang pemeriksaan Mennings. Pemeriksaan Mennings tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada sistem saraf pusat. Baiklah, di sini saya akan memulai tindakan yang saya lakukan. Yang pertama ada tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi jangan lupa membaca buku catatan keperawatan pasien. Kemudian tentukan tindakan yang ingin dilakukan. Dan jangan lupa untuk mengeksplorasi diri atau perusahaan diri. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Farah. Saya perawat yang akan merawat Bapak. Apa benar dengan Bapak di usia 39 tahun? Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Mennings pada Bapak. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sistem saraf pusat Bapak. Apakah Bapak bersedia? Di sini saya membutuhkan waktu sekitaran 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak setuju? Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Kemudian jangan lupa jaga privasi pasien. Kemudian kita masuk ke tahap kerja. Sebelum memulai tahap kerja, jangan lupa melakukan cuci tangan gerakan 6 langkah. Kemudian pemeriksaan Mennings terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kaku kuduk, yang kedua Carnic sign, yang ketiga Lacet sign, dan yang keempat Brzezinski tersendiri terbagi menjadi 4, yaitu Brzezinski 1, Brzezinski 2, Brzezinski 3, dan Brzezinski 4. Baiklah, tindakan yang pertama yang akan saya lakukan yaitu adalah kaku kuduk. Cara melakukan tindakan kaku kuduk dengan cara kita menaruh tangan kita di belakang kepala pasien, kemudian letakkan ini di bagian dada. Sebelum melakukan gerakan kaku kuduk, ada baiknya meregangkan kepala pasien ke kiri dan ke kanan. Lalu angkat kepala pasien hingga dagu menyentuh ke bagian dada. Pada saat kita mengangkat, artinya pasien dalam keadaan abnormal. Jika tidak ada tahanan, artinya pasien berada pada keadaan normal. Yang kemudian adalah Carnic sign. Tindakan Carnic sign dengan cara kita mengangkat kaki pasien sebanyak 90 derajat, kemudian angkat menjadi 135 derajat. Jika ada tahanan dan tidak menyampai 135 derajat, artinya pasien dalam keadaan abnormal. Jika pasien tidak ada tahanan, artinya pasien dalam keadaan normal. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu Lacet sign. Caranya hampir mirip dengan Carnic sign. Bedanya kita mengangkat kaki pasien hingga 70 derajat. Kita lihat jika ada fleksi pada kaki sebelahnya atau ekstremitas sebelahnya, berarti pasien dalam keadaan abnormal. Kemudian yang keempat ada Brzezinski. Brzezinski yang pertama caranya hampir mirip dengan kaku kuduk. Bedanya caranya dengan tangan kita menopang kepala pasien, angkat hingga bahu pasien terangkat sedikit. Kita lihat jika ada fleksi pada ekstremitas bawah atau atas, berarti pasien dalam keadaan abnormal. Jika pasien tidak ada respon, artinya pasien dalam keadaan normal. Kemudian selanjutnya ada Brzezinski kedua. Brzezinski kedua ini kita melakukan penekanan pada titik zygomatikum. Titik zygomatikum berada di sekitar sini. Jika pasien merespon atau mengalami fleksi pada ekstremitas tangan, berarti pasien dalam keadaan abnormal. Jika pasien tidak berespon, berarti pasien dalam keadaan normal. Kemudian yang ketiga ada Brzezinski 3 dengan cara mengangkat ekstremitas bawah pasien dengan cara lalu dorong ke atas. Jika terjadi fleksi pada kaki sebelahnya, pasien dalam keadaan abnormal. Tapi jika tidak ada respon, artinya pasien dalam keadaan normal. Kemudian Brzezinski keempat melakukan penekanan pada titik spina. Titik spina adalah titik panggul. Titik panggul kira-kira berada di sini. Jika pada saat kita tekan pasien mengalami fleksi
berarti pasien dalam keadaan abnormal atau wajah pasien terlihat seperti meringis, artinya itu dalam keadaan abnormal. Kemudian yang selanjutnya ada tahap terminasi. Kita dapat mengevaluasi respon pasien. Pak, baik, kita sudah selesai melakukan tindakannya. Bagaimana perasaan Bapak? Baiklah Pak, nanti kita akan bertemu pada sore hari. Namun jika Bapak ada butuh bantuan, silakan pencet bel atau meminta keluarga Bapak untuk memanggil perawat ke meja perawat. Baiklah Pak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, jangan lupa dokumentasi. Hal-hal yang perlu kita catat pada tahap dokumentasi ada nama dan umur pasien, diagnosa pasien, kemudian tindakan keperawatan yang kita lakukan. Selanjutnya kita mencatat respon pasien, kemudian kita mencatat evaluasi hasil tindakan, kemudian tanggal dan jam pelaksanaan tindakan, dan yang terakhir nama dan tanda tangan keperawatan. Terima kasih.